Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang pada tanggal 4, 11, dan 18 Juli 2021 akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 210506 atas nama Si-Iningsi Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini Minggu 11 Juli 2021. Berkenan Bapak Ibu Saudaraku sekalian bisa mematikan seluruh audio Bapak Ibu Saudaraku dan mari kita akan bersama-sama menikmati ibadah raya pada pagi hari ini. Kerinduan dan harapan kita semuanya bahwa kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Namun demikian kalau Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, kita meyakini, kita percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, dan Tuhan memberikan pemulihan untuk kita sekalian. Untuk itu mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 23 yang mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita akan bersama-sama membawa ibadah kita kepada Tuhan dalam doa. Mohon dengan penuh kasih Ibu Evi akan menolong kita dalam doa pembukaan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu dan karena kebesaran-Mu. Kami sungguh mengucap syukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang begitu memperhatikan kami, yang begitu mengasihi, yang kami merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat pagi hari ini kami juga bersama-sama bersyukur oleh karena satu kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan bagi kami. Karena kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih dengan kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami juga mohon ampun atas setiap dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja atau tidak. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang mengampuni kesalahan kami, sehingga pagi ini kami dilayakkan untuk datang kepada Tuhan dan ibadah kami tidak terhalang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami menyerahkan untuk semua petugas yang ambil bagian dalam ibadah pagi ini. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengurapi sehingga pelayanan mereka sudah menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi hormat di hingga
ibadah kami boleh dibawa kepada ibadah yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terlebih kami menyerahkan hamba-Mu dengan berbagai yang akan menyampaikan firman Tuhan yang juga menuntut ibadah pada pagi hari ini. Tuhan diberkati mengerti setiap aktivitas yang sungguh akan disampaikan berasal daripada Tuhan dan sendiri yang memberkati dan kita hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk setiap kami dalam Tuhan kesehatan, kekuatan, senantiasa ada di dalam hidup kami dan Tuhan akan tunjukkan. Dan kalau ada di antara kami yang sedang dalam sakit, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Dan akhirnya kami boleh Tuhan dan melakukan berbagai kegiatan dan terlebih melakukan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hasil pergumulan hidup kami satu persatu. Kami suatu dan percaya Engkau sendiri dan Engkau sendiri akan memberikan jalan keluar. Biarlah iman percaya kami tidak berkurang, tetapi semakin dikuatkan dan kita kondisi kami. Karena kami melihat karya Tuhan yang nyata di dalam. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami. Keluarga dan sebagainya, Engkau kami memberikan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami bersama-sama. Dan Tuhan menyertai memimpin dari awal ke tengah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan, juru selamat hidup kami, menyerahkan doa dan ikhlas. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama naikkan pujian Yesus Kekasih Jiwaku, lalu disambung dengan pujian Sayang-sayang aku disayang Tuhan. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Mari kita bersuka bersama dalam hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita muji nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Meskipun kita terpisah oleh jarak, berada di rumah masing-masing, tetapi mari kita tetap bersuka cita, kita bertepuk tangan bersama untuk memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalalala, kita bersuka bersama. Shalalala, shalalala, oh, oh, oh. Shalalala, shalalala, oh. Sekali lagi. Shalalala, shalalala, oh, oh, oh. Shalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi untuk Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku,
Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yang bersuka mari angkat tangan. Shalalalala, shalalalala, oh, oh, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Yang disayang Tuhan, lambaikan tanganmu. Shalalalala, shalalalala, oh, oh, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Lambaikan tanganmu. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Lambaikan tangan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Yesus Kristus menjadi kekasih jiwa kita dan setiap kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Mari kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk kita boleh belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan lebih sungguh lagi hati dan pikiran kita untuk kita siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan dipersiapkan dengan pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyebut firman Tuhan yang akan menjadi roti dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan, kuasa-Mu indah di dalam kehidupan kami, menyertai jalan hidup kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya setiap kami yang merindukan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sebagaimana firman-Mu ya Tuhan, kami akan tumbuh menjadi pohon yang hidup di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, setiap kami yang rindu untuk menghidupi firman-Mu, Engkau juga akan menumbuhkan kami dan menjadikan kami tumbuhan yang berbuah lebat, menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kita bawa pujian ini dengan penuh ucapan syukur, karena sungguh indah Tuhan kita Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
angkat pujian dengan sepenuh hatimu Bapak Ibu Saudara. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Benar-benar Kau ada untuk kami, hidup bagi kami. Oh Yesus Tuhan. Mari kita puji lagi dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh lagi buat Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini, sejenak saya mengajak Bapak, Ibu, Saudaraku untuk mengambil sikap doa dan berkenan pribadi lepas pribadi secara khusus berdoa bagi situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia di tengah kasus COVID-19 yang semakin melonjak tinggi. Mari kita sejenak berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Kita melihat dan kita mendengar kabar bahwa ada banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal karena COVID-19, termasuk di dalamnya juga para nakes terdampak akan semuanya ini. Mari kita bersama-sama memberikan waktu sejenak berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, pemulihan atas Indonesia dari COVID-19 ini, dan seluruh masyarakat Indonesia dimampukan untuk tertib, untuk taat melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ketika ada program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat juga dapat mengambil bagian di dalamnya. Kita doakan untuk semua yang terdampak, masyarakat secara umum maupun para nakes, supaya semuanya juga mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Ketika semua ruangan sudah penuh, ketika kebutuhan oksigen semakin menipis, mari kita doakan semuanya supaya Tuhan pulihkan Indonesia, supaya Tuhan pulihkan Jawa Timur, supaya Tuhan pulihkan Malang Raya. Sejenak saya memberi kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan untuk Indonesia. Bapa Surgawi, sejenak kami menundukkan kepala kami Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa, untuk kami memohon pemulihan atas bangsa dan negara kami Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kasus COVID semakin hari semakin melonjak tinggi. Ruangan-ruangan rumah sakit yang boleh menangani COVID semuanya sudah penuh. Bahkan ada banyak di antara mereka yang kesulitan untuk mendapatkan oksigen ya Tuhan. Dan bahkan banyak di antara mereka juga yang akhirnya meninggal. Kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu Bapa atas negeri kami Indonesia. Kami mohon ampun atas segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami rindukan kuasa-Mu bekerja Tuhan atas Indonesia ini, memulihkan Indonesia ini dari pandemi COVID-19. Setiap program yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Bapak, kiranya itu bisa ditanggapi secara positif oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Kami rindu kami boleh bersama-sama bersatu hati bersepakat berdoa bagi negeri kami Indonesia ini, sehingga akhirnya boleh dipulihkan dari COVID-19. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Timur, begitu juga dengan Malang Raya.
Kami berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia yang terdampak karena COVID-19 ini. Kiranya pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Baik itu pemulihan secara fisik kesehatan mereka maupun pemulihan secara ekonomi, spiritual, dan juga kejiwaan mereka. Kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu Bapa untuk setiap nakes yang Tuhan pakai untuk melayani setiap pasien-pasien COVID-19. Kiranya ketika mereka 24 jam bersama dengan para pasien, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan memampukan supaya semuanya sehat di dalam Engkau. Secara khusus kami bersyukur melalui Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, ada rumah sakit baptis, ada klinik-klinik baptis yang berperan secara langsung untuk boleh ambil bagian dalam pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan kepada Engkau untuk segala kebutuhan, keperluan, untuk melayani setiap pasien COVID. Kami rindu Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Kalaupun ada di antara Civitas Hospitalia yang juga terdampak COVID ini, kami rindu kuasa Tuhan juga bekerja. Kuasa Tuhan juga memberikan kesembuhan. Kuasa Tuhan memberikan kekuatan untuk boleh kembali melayani Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan kepadamu supaya kiranya kebutuhan oksigen juga dapat terpenuhi. Ketika di masa-masa situasi seperti ini harga oksigen melonjak tinggi, kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan supaya di tengah semua situasi ini dijauhkan dari niat jahat manusia yang serakah, yang tamak, yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan, kesakitan orang lain. Kami rindu Bapa, biarlah kami punya hati yang tulus, kami punya hati yang rela, hati yang penuh kasih, untuk kami boleh bersama-sama sebagai warga negara Indonesia, kami boleh mendoakan, kami boleh mengupayakan supaya pandemi ini Tuhan segera dipulihkan. Untuk itu mampukan kami untuk taat, mampukan kami untuk patuh dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Itu juga dengan program vaksinasi Tuhan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kami tahu masih banyak di antara mereka yang belum tervaksin ya Tuhan. Kami mohon biarlah ada sistem yang mudah yang memampukan masyarakat untuk semuanya akhirnya bisa tervaksin. Kami menyerahkan kepada Engkau, kiranya pertolongan campur tangan-Mu boleh terjadi. Baik itu vaksinasi terhadap masyarakat umum maupun terhadap nakes untuk booster yang kedua. Kami menyerahkan semuanya kepada Engkau. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan campur tangan, sehingga ketika itu diterima oleh masyarakat Indonesia, maka akan menolong terjadinya herd immunity atas Indonesia, atas Jawa Timur, atas Malang Raya. Untuk itu Bapak, kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Engkau. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk para hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga banyak yang terpapar COVID-19 dan jemaat Tuhan yang juga banyak terpapar COVID-19 sehingga semua sektor menjadi lumpuh. Kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu Tuhan, supaya kami mampu bertolong-tolongan untuk menanggung beban, supaya kami mampu untuk dapat saling menguatkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Untuk itu Bapa, kami rindu pemulihan boleh terjadi. Begitu juga dengan setiap umat-Mu Gereja Baptis Indonesia El-Sadeh yang saat ini masih berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19 seperti Pak Nathan, Bu Dewi, Bu Simon. Kami mempercayakan sepenuhnya kepada Engkau. Kiranya kuasa-Mu menjamah beliau dan kuasa-Mu menyembuhkan beliau sekeluarga. Sehingga ketika masa isoman nanti selesai,
sungguh semuanya sudah dalam keadaan baik, sungguh semuanya sudah dalam keadaan sehat, dan bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi berkat, dan bisa menjadi agen-agenmu Tuhan, untuk mengatakan bahwa COVID ini memang betul-betul ada, dan protokol kesehatan sangat dibutuhkan di dalam menghadapi semua situasi ini, untuk tidak lalai, tetap berjaga-jaga, tetap waspada dalam segala hal. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih karyamu yang hebat dan luar biasa, yang Kau sudah percayakan atas keluarga Pak Harvey, sehingga beliau sekeluarga sudah sembuh di dalam Engkau Tuhan, dan beliau dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala bersama dengan ibu dan bersama dengan kedua putranya yang terkasih. Kami meyakini, kami percaya Bapa, bahwa dalam segala situasi dan kondisi Engkau pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami meyakini itu terjadi atas setiap anak-anak-Mu, untuk menjadi kesaksian dan nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Begitu juga dengan pemulihan Mas Abel, kami percayakan kepada Engkau yang saat ini masih ada batuk, kiranya kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu menyembuhkan, akhirnya bisa sembuh total dari batuknya Tuhan. Dan kami mempercayakan supaya orang tuanya, Pak Riono, Bu Patricia, juga sehat dan kuat di dalam Engkau ketika melayani Mas Abel yang masih ada sakit batuk ini. Untuk itu kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk bidan Lisa dan Pak Matius sebagai nakes yang melayani secara langsung di masyarakat Pagir. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan juga memampukan supaya keluarga ini terus diberikan imunitas tubuh yang kuat, diberikan antibodi yang kuat, sehingga ketika harus melayani setiap mereka yang sakit, Tuhan memampukan. APD yang digunakan semuanya disucikan, dikuduskan, disempurnakan oleh Tuhan, dan itu semuanya boleh menjadi bagian yang indah yang Tuhan boleh pakai sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak-anak Tuhan yang boleh membawa kesehatan, kesembuhan yang datangnya daripada Engkau kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, sehingga akhirnya mereka juga dapat merasakan dan mengalami Tuhan Yesus melalui kehidupan bidan Lisa dan juga Pak Matius sekeluarga. Kami berdoa Bapa, menyerahkan kepada Engkau, kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan setiap anak-anak-Mu sebagai warga negara Indonesia dalam seluruh aktivitas mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka, supaya semuanya juga dijagai Tuhan, supaya semuanya juga dilindungi Tuhan, supaya semuanya juga dijadikan Engkau sebagai duta-dutanya Tuhan, utusan-utusannya Tuhan, untuk membawa damai sejahtera kemanapun mereka berada. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang tidak mudah saat ini, pergumulan dalam kesehatan mereka, pergumulan dalam ekonomi mereka, pergumulan akan masa depan mereka, kami percayakan semuanya kepada Engkau. Kiranya pemeliharaan-Mu Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, sehingga sebagaimana Tuhan memelihara burung pipit di udara, bunga bakung yang di taman, terlebih Tuhan menciptakan kami sebagai makhluk yang mulia dan berharga di hadapan-Mu. Pemeliharaanmu terjadi atas setiap kami, sehingga kami berkecukupan dalam segala hal dan tidak mengalami kekurangan. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan semuanya kepada Engkau. Kami sebagai warga negara Indonesia, kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di Indonesia ini Tuhan, bersepakat bersehati kami berdoa, menyerahkan Indonesia ini kepada Engkau. Dan kami rindu kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, menguatkan, meneguhkan, dan memberikan petunjuk kepada kami, apa yang harus kami perbuat dan lakukan di tengah semua situasi yang tidak mudah ini, supaya kami kedapatan setia sampai kepada akhirnya nanti. Kami rindu Roh Kudus-Mu
menuntun dan membimbing kami sekalian. Dan kami rindu Tuhan, firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga dapat berakar, sehingga dapat bertumbuh, sehingga dapat berbuah lebat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan doa kami atas Indonesia dan firman yang akan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu kedua bulan Juli ini. Di tengah perjuangan setiap kita dalam menghadapi pandemi ini, dan tentunya ini menjadi bagian yang tidak mudah ya bagi kita sekalian ketika kita tinggal di tempat kita masing-masing, lalu kita sering mendengarkan suara sirine ambulan ya. Pikiran kita pasti siapa yang meninggal lagi ya, atau sudah berapa banyak yang meninggal. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang tidak mudah, yang bisa menimbulkan trauma, bisa menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan ketakutan ya di dalam diri kita. Apalagi kalau kita mendengar kabar bahwa seluruh rumah sakit sudah penuh, ya bahkan IGD pun juga sudah penuh dalam menangani COVID, sehingga ada banyak pasien yang karena COVID tidak bisa dirawat di rumah sakit, mereka diminta untuk pulang. Ya bahkan kemarin saya ya membaca di grup WA hamba-hamba Tuhan Malang Raya, ada satu jemaat dari mereka yang kena COVID, mereka membutuhkan oksigen, Bapak Ibu Saudaraku, dalam keadaan lemah, ya dia berkeliling di Kota Malang untuk mendapatkan bantuan, semuanya menolak, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa melakukan bantuan karena semuanya penuh. Bahkan sampai dia harus ke Lawang, harus ke Singosari, Bapak Ibu Saudaraku, dan itu tidak mendapatkan pertolongan. Sampai akhirnya ada satu dokter yang dia adalah anak Tuhan, dia punya klinik, di situ dia punya pasokan oksigen yang bisa menolong untuk sementara waktu. Tetapi itu pun juga tidak bisa berlangsung lama. Bapak Ibu Saudaraku, situasi-situasi seperti ini adalah situasi-situasi yang tidak mudah yang kita hadapi bersama. Itu sebabnya PPKM darurat ini menjadi bagian yang harus kita dukung bersama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ini baik adanya pemerintah mencanangkan. Meskipun di satu sisi pro kontra terhadap situasi kondisi ekonomi ya masyarakat, ketika dibatasi banyak hal sehingga masyarakat juga mengalami kesulitan. Dan kita tahu juga ketika masyarakat terdampak COVID ini sehingga mereka harus isolasi mandiri, minimnya pengetahuan, minimnya wawasan yang mereka miliki, apa yang saya harus lakukan ketika isolasi mandiri. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita anak-anak Tuhan mengetahui tentang situasi kondisi ini, harapan kita bisa menjadi berkat di tengah situasi sulit ini. Beberapa saat yang lalu ada pasien yang karena penuh dia harus isolasi mandiri, lalu menghubungi saya, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana sikap tindakan yang harus dilakukan? Nah, saya sendiri bukan seorang medis, sehingga saya berkonsultasi dengan dokter Tata, obat-obatan apa saja yang bisa diberikan. Puji nama Tuhan, itu sangat membantu mereka yang isolasi mandiri karena tidak ada pendampingan dari puskesmas setempat, Bapak Ibu Saudara. Karena puskesmas setempat sendiri pun juga mengalami kewalahan dalam menangani kasus-kasus ini. Itu sebabnya Kemenkes juga bekerja sama dengan beberapa pihak lembaga terkait telemedicine, ya, konsultasi secara online untuk menolong saudara-saudara kita yang insoman ya atau isolasi mandiri yang mereka tidak bisa dirawat di rumah sakit. Dan puji nama Tuhan, pasien tersebut akhirnya mendapatkan tempat
di Rumah Sakit Baptis Batu dan bisa dirawat di ruang kemuning, dan puji nama Tuhan kemarin sudah bisa keluar dari ruang isolasi. Nah, ini adalah kebaikan, kemurahan Tuhan di tengah situasi yang sulit seperti ini. Kita bisa menjadi kesaksian, ya, notabene pasien ini adalah seorang Hindu, Bapak Ibu Saudaraku, dan ini menjadi sarana bagi kita untuk membagikan Injil Tuhan. Selalu saya katakan Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak. Jadi setiap obat-obatan sebelum diminum didoakan dulu dalam nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, Bapak ini sudah bisa keluar dari ruang isolasi dan ada di ruang reguler, Bapak Ibu Saudara. Kita meyakini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Ketika kita beriman, ketika kita percaya, ketika kita berusaha dalam nama Tuhan Yesus, maka tidak ada satupun yang kita kerjakan dan lakukan itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya situasi kondisi seperti ini jangan membuat kita menjadi kecewa. Jangan membuat kita menjadi putus harapan sehingga kita menjadi letih lesu, sehingga menjadikan kita tidak mau lagi untuk kita datang kepada Tuhan. Justru di saat seperti ini kita harus semakin dekat kepada Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Itu menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Mazmur 105 ayat 4, di sana dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu Saudaraku, kata selalu di sini adalah berbicara tentang tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan situasi dan kondisi. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam segala keadaan, saudara dan saya belajar dari pemazmur, yaitu mencari Tuhan, mencari kekuatannya, mencari wajahnya, yaitu dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita nanti membaca di dalam Mazmur 88, di sana Daud mengalami sakit payah, Bapak Ibu Saudaraku, sakit yang berat. Nah, dalam keadaan yang berat seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, Daud tidak kecewa dengan Tuhan. Daud tidak menyalahkan situasi, Daud tidak menyalahkan keadaan, Daud tidak menyalahkan siapapun, tetapi yang Daud lakukan adalah terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia terus memuji Tuhan sebagai bagian dari dia berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berdoa itu artinya kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita sedang berdialog dengan Tuhan. Ketika kita berdialog itu bukan satu arah, tetapi itu adalah dua arah. Di mana ketika kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan harapan kita kepada Tuhan, dan di situ juga ada waktu di mana kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Pak Tuhan itu berbicara kepada kita? Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Itu sebabnya ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak bisa dilepaskan dengan firman Tuhan. Di saat kita bercakap-cakap kepada Tuhan, di saat kita memuji Tuhan, maka di saat itu pula kita juga pasti akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena melalui firman-Nya Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan menyatakan janji-janjinya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku, sepayah apapun yang kita hadapi saat ini, sesakit apapun yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita mendengarkan seruan pemazmur. Kita selalu mencari Tuhan dan kekuatannya. Kita mencari wajahnya dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi, dimanapun dan kapanpun. Selalu mengikut sertakan Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Markus 1 ayat 35, di sana disebutkan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar.
Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan dimanapun dan kapanpun, Yesus tidak pernah lupa untuk berkomunikasi dengan Bapaknya di surga. Selalu dan selalu senantiasa Yesus memprioritaskan hidupnya untuk berkomunikasi. Bahkan di saat-saat hampir dia diadili, hampir dia ditangkap, diadili, disalibkan, dia juga mengambil bagian untuk berkomunikasi dengan Bapaknya. Jadi bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan tidak baik juga, Yesus tidak pernah lupa untuk berkomunikasi kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari, apakah kita juga punya hati seperti Yesus? Kita memprioritaskan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Komunikasi dengan Bapa di surga itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat frase ini, pagi-pagi benar, Bapak, Ibu, Saudaraku, aktivitas pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah berdoa, berkomunikasi kepada Bapaknya di surga. Ini menunjukkan bahwa komunikasi pada Bapa di surga itu menjadi bagian yang sangat penting. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika malam kita berdoa, kita menyerahkan istirahat kita kepada Tuhan, dan ketika pagi Tuhan bangunkan kita dalam keadaan sehat, segar, kita masih diberikan kehidupan, apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengingat Tuhan atas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita? Atau kita melakukan aktivitas yang lain? Siapakah yang kita temui pertama kali ketika kita bangun pagi, Bapak, Ibu, Saudara? Mungkin yang kita temui ada yang namanya Redmi, ada yang namanya Oppo, ada yang namanya Vivo, ya, ada yang namanya iPad, ada yang namanya Nokia, dan lain-lain. Itu yang terjadi. Kita melihat ada WA dari siapa, kita melihat ada status apa, dan lain sebagainya. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menomorduakan Tuhan. Pertama kali yang harus kita sapa adalah Tuhan Yesus. Di saat kita bangun pagi, siapa yang pertama kali kita temui adalah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Dan kita meyakini, kita percaya, Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika kita memulai hari kita pertama kali kita menyapa Tuhan Yesus, kita berkomunikasi dengan Bapa di surga, itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, apa yang memampukan Yesus untuk menang atas setiap pencobaan? Memampukan Yesus menang atas setiap ujian? Karena Yesus selalu berkomunikasi dengan Bapaknya. Dia tidak pernah lupa untuk berkomunikasi dengan Bapaknya. Dan dia selalu mendengarkan apa yang Bapaknya sampaikan kepada dia. Itu sebabnya dalam akhir hidupnya, itu menjadi bukti bahwa dia setia sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan Daniel? Kalau kita perhatikan di dalam Daniel 6 ayat 11 dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan ketika Daniel mendengar tentang hal itu, keputusan yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh Daniel atas pemerintahan saat itu, Bapak, Ibu, Saudaraku, yang itu bisa mengancam nyawanya, yang itu bisa mengancam jiwanya, maka yang dia lakukan apa, Bapak, Ibu, Saudara? Pulanglah Daniel ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya Daniel berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita perhatikan kata seperti biasanya. Kata seperti biasanya ini mengandung pengertian bahwa Daniel tidak pernah lupa untuk berdoa. Daniel tidak pernah lupa untuk memuji
Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Dalam keadaan dia tidak tertekan maupun dalam keadaan dia tertekan, dalam keadaan dia tidak terhimpit maupun dalam keadaan dia terhimpit, dalam keadaan tidak terancam sampai dalam keadaan terancam sampai dia harus dimasukkan dalam kandang singa atau gua singa, Daniel tidak pernah lupa untuk berdoa dan memuji Tuhan. Dia selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Komunikasi kepada Tuhan tidak ditentukan dengan keadaan yang dia alami. Karena dia meyakini Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Ada, dan Tuhan Maha Kuasa. Itu sebabnya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan baik maupun tidak baik, Daniel selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi Daniel dalam menghadapi hidupnya. Dan kita tahu Tuhan berkarya begitu luar biasa atas Daniel dengan tantangan yang dia hadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Seberapa sering kita sering mendengar doa adalah nafas kehidupan. Itu artinya selama 24 jam kita selalu bernafas. Itu artinya kalau selama 24 jam itu kita selalu bernafas, maka harusnya 24 jam itu menjadi waktu di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nafas kita adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Hidup kita adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Perkataan kita, tindakan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, mari kita jadikan itu sebagai bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita ketahui dalam komunikasi dengan Tuhan adalah Tuhan yang menjadi tujuan. Tuhan yang dimuliakan. Jadi kalau seluruh aktivitas hidup kita tujuannya hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan, itu artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan mari kita jadikan seluruh event hidup kita itu sebagai komunikasi kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, begitu juga dengan kehidupan Paulus dan Silas. Kita tahu bagaimana pelayanan Paulus dan Silas begitu luar biasa untuk kabar baik Tuhan. Tetapi justru yang terjadi, Paulus dan Silas harus mengalami situasi terbelenggu di dalam penjara, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam semua situasi itu, apakah Paulus dan Silas kemudian menyesal karena telah mengikut Tuhan Yesus? Tidak, Saudaraku. Apakah kemudian menyalahkan Tuhan Yesus? Apakah kemudian menyalahkan anak-anak Tuhan? Apakah menyalahkan rasul-rasul yang lain? Tidak, Saudaraku. Apakah menyalahkan pemerintahan saat itu? Tidak, Saudaraku. Apakah menyalahkan keadaan saat itu? Tidak, Saudaraku. Yang Paulus dan Silas lakukan adalah dia tetap berkomunikasi. Dia selalu berkomunikasi dengan Bapa di surga. Dia berdoa, dia memuji Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Di saat kita dalam keadaan baik, di saat kita dalam keadaan tidak baik, mari kita belajar seperti Paulus dan Silas. Kita terus berdoa, kita terus memuji Tuhan. Dan itu menjadi bagian yang indah yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan kita tahu melalui peristiwa ini banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Hidupnya menjadi kesaksian, menjadi berkat. Dan nama Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan kita, yakinlah pasti ada rencana yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi kekuatan bagi orang lain. Tuhan mau pakai hidup kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah bahwa sesuatu yang pahit itu bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang manis. Dan itu menyembuhkan, dan itu menyehatkan. Bukan hanya diri kita, tetapi itu juga bisa menyembuhkan
dan menyehatkan orang-orang di sekeliling kita yang saat ini membutuhkan pengharapan, yang saat ini membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita pandang itu sebagai kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga kita terus dan selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Lalu kebenaran apakah yang kita bisa dapatkan Bapak Ibu Saudaraku ketika kita selalu berkomunikasi kepada Tuhan? Ada 3 kebenaran yang kita dapatkan. Yang pertama, pengalaman hidup yang benar di dalam Kristus itu adalah pengalaman yang penuh sukacita dan duka cita. Bapak Ibu Saudaraku, gambarannya seperti seorang yang menikah, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika laki dan perempuan belum menikah dalam masa pacaran, itu semuanya senang aja. Tidak ada senangnya. Semuanya pokoknya senang. Ya, senang terus gitu ya. Tetapi ketika sudah menikah Bapak Ibu Saudaraku, itu situasinya menjadi berbeda. Bukan hanya senang terus gitu ya. Tetapi ada kalanya kita mengalami kesedihan. Ada kalanya kita mengalami perjuangan-perjuangan yang tidak mudah untuk mempertahankan rumah tangga kita, untuk mempertahankan keluarga kita. Dan kita tahu bahwa ini satu hal yang tidak mudah. Nah, pengalaman hidup yang benar di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, adalah pengalaman yang penuh sukacita dan duka cita. Jadi bukan hanya pengalaman yang penuh sukacita saja, tetapi juga ada pengalaman yang duka cita. Sama seperti yang dihadapi oleh Paulus dan Silas, sama seperti yang dihadapi oleh Daniel, sama seperti yang dihadapi oleh para rasul-rasul yang lain. Ketika mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, bukan hanya pengalaman-pengalaman yang penuh sukacita, bukan hanya mujizat-mujizat yang mereka bisa lihat, tetapi mereka juga harus terbelenggu, mereka juga harus terpenjara, mereka juga harus tertolak, mereka juga harus terpojokkan, dan itu yang terjadi. Dan ini harus kita sadari, bahwa ketika ikut Tuhan Yesus bukan berarti tidak bisa sakit, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengalami sakit. Bukan berarti kalau sudah ikut Tuhan Yesus tidak ada masalah di dalam kehidupan kita. Kita tetap akan menghadapi masalah. Bukan berarti kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus itu artinya kita tidak menanggung pandemi ini. Tidak, Saudara. Kita harus menanggung pandemi ini. Mari kita akan lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 10. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus 6 ayat yang 10. Di sana dikatakan sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini keadaan yang dialami oleh Paulus. Ada kalanya Paulus mengalami duka cita, ada kalanya Paulus mengalami bagaimana dia menjadi orang miskin. Bapak Ibu Saudaraku, mengalami masalah ekonomi. Dan itu sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia berkata, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi Paulus mampu menanggung semua situasi itu. Mengapa? Karena dia memiliki Tuhan Yesus. Jadi ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita siap menghadapi pengalaman yang penuh sukacita. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita siap untuk memiliki pengalaman yang penuh dengan duka cita. Sehingga dalam keadaan suka dan duka kita akan tetap selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ini adalah pengalaman hidup yang benar. Jadi bukan hanya mau menerima yang enaknya saja, tetapi yang tidak enak kita menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Tidak demikian. Yang kedua, saudaraku, terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati musim yang lebih berat, yang itu sungguh mengagetkan. Seperti yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa baca di dalam Ayub 3. Itu sesuatu yang mengagetkan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dialami oleh Ayub. Tiba-tiba tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu atas apa yang dialami oleh Ayub.
Tapi itu diizinkan Tuhan terjadi. Bagaimana Ayub melewati musim yang lebih berat. Dan saudara dan saya harus siap. Pandemi COVID-19 ini adalah musim yang berat, yang tidak mudah. Yang harus kita hadapi dan ini diizinkan Tuhan terjadi. Dan dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya Ayub dalam segala penderitaannya dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Ayub setia sampai dengan akhirnya. Musim yang berat itu bisa dilaluinya. Oleh karena dia mampu untuk terus dan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ada kuasa yang luar biasa yang menguatkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, di saat-saat yang tidak mudah seperti ini, penting untuk saling sharing dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Di mana kita bisa saling menanggung beban. Itu sebabnya persekutuan di dalam Tuhan itu menjadi bagian yang penting. Untuk kita bisa saling sharing, untuk kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Saling menanggung beban satu dengan yang lain. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada kita saudara seiman. Ketika Tuhan mempercayakan saudara seiman kepada kita, itu menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, maka ketika satu tubuh di dalam Tuhan, satu mengalami sakit, maka semuanya juga akan mengalami sakit. Sehingga bagaimana yang sehat itu menolong yang sakit supaya menjadi sehat. Bapak Ibu Saudaraku, dibutuhkan waktu untuk kita bisa mendengarkan, dibutuhkan diri untuk kita bisa membuka telinga kita, untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan, pergumulan dari masing-masing saudara-saudara kita, dan bagaimana kita belajar untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku masih ingat peristiwa ketika Petrus di penjara. Apa yang dilakukan oleh umat Tuhan yang tidak terpenjara? Mendoakan Petrus, saudara. Dan apa yang terjadi ketika jemaat itu mendoakan, maka terjadi gempa yang hebat. Malaikat Tuhan melepaskan Petrus. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Jadi untuk kita bisa saling sharing, untuk kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita meyakini ketika kita mendoakan satu dengan yang lain, roh itu tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita harus bertatap muka secara online, itu tidak akan pernah membatasi roh Tuhan untuk berkarya atas setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di tengah semua situasi yang tidak mudah ini kita belajar untuk saling terbuka satu dengan yang lain, untuk bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan di situ kita bisa saling menanggung beban. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca dalam Roma 12 ayat 15 dan Galatia 6 ayat yang kedua. Berkomunikasi dengan Tuhan artinya memberitahu masalah kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau selalu berkomunikasi kepada Tuhan, itu artinya kita selalu memberitahu apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Ketika hidup terasa berat, beritahu Tuhan, saudara. Ketika ada rasa sakit yang luar biasa, beritahu Tuhan. Ketika ingin menyerah, beritahu Tuhan. Ketika terasa suram dan gelap, beritahu Tuhan. Yakini dia adalah juru selamat kita, tidak akan pernah berubah dan dia mendengarkan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya ditelepon oleh pasien yang isoman ini, saya bingung saudara, harus seperti apa? Lalu saya berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, ini ada pasien yang minta tolong, apa yang harus saya lakukan? Dan puji nama Tuhan, Tuhan buka jalan melalui Dokter Tata, sehingga pasien ini bisa tertolong.
layani sampai akhirnya bisa dirawat kembali di rumah sakit baptis Batu. Yakini saudara bahwa ada jalan keluar. Beberapa waktu yang lalu dada saya sebelah kiri terasa nyeri saudaraku. Saya memberitahu Tuhan, Tuhan dada saya sebelah kiri sakit. Tolong Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu. Ini ada vitamin yang tersedia, sucikan, kuduskan untuk saya minum. Berkati istirahat untuk bisa memulihkan semuanya dan puji nama Tuhan. Dan akhirnya sembuh saudara. Mari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun masalah kita, beritahulah Tuhan. Beritahukan itu kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak memberitahu Tuhan, saudara. Dan yakinlah ketika saudara dan saya memberitahu Tuhan, kita punya juru selamat yang tidak akan pernah berubah dan dia selalu setia untuk mendengarkan dan menyediakan jawaban atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Yakinlah itu. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita selalu memberitahu masalah kita kepada Tuhan. Saudaraku sebagai orang tua itu paling senang kalau mendengarkan curhatan anak-anaknya. Orang tua akan menjadi bingung kalau anak-anaknya itu tertutup. Ya, tidak menyampaikan masalahnya, tidak menyampaikan persoalannya, tidak menyampaikan kesulitannya kepada orang tuanya. Lalu tahu-tahu sudah sakit gitu ya. Tahu-tahu sudah jatuh begitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan juga senang gitu loh. Ketika saudara saya mau memberitahu masalah kita kepada Tuhan kapanpun, Tuhan itu siap mendengarkan apa yang menjadi masalah. Itu sebabnya apapun yang sedang kita alami saat ini, beritahukan itu kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Ketika diberkati luar biasa, sampaikan kepada Tuhan. Ketika merasakan sakit yang begitu luar biasa, sampaikan juga kepada Tuhan. Yakini kita punya juru selamat. Dia tidak pernah berubah dan dia selalu mendengarkan saudara dan saya. Dan yang pasti kerahasiaannya dijamin, ya, kerahasiaannya dijamin dan jawabannya pasti tersedia. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai perenungan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mengatakan dalam segala keadaan Tuhan akan membantu kita. Yakini ini saudara. Dalam segala keadaan Tuhan akan membantu kita. Kalau ada manusia paling baik di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku yang selalu bisa membantu kita, maka ada pribadi yang lebih paling baik yaitu Tuhan. Yang akan siap untuk membantu kita dalam segala keadaan. Manusia membantu kita sangat terbatas. Tetapi Tuhan membantu kita tidak ada batasannya. Dalam segala keadaan Tuhan akan membantu kita. Melalui doa dan pujian di saat kita mencari Dia. Jadi jangan pernah tinggalkan doa dan pujian di hadapan Tuhan. Melalui janji-janjinya di saat kita membaca firman-Nya. Bertekunlah untuk membaca firman-Nya. Karena di situ kita akan bisa merasakan janji-janjinya. Kita akan mengalami janji-janjinya di tengah semua situasi yang tidak mudah ini. Dan melalui saudara seiman di saat kita semakin dekat dalam persekutuan yang indah dalam Tuhan. Belajar untuk kita mendoakan, belajar untuk kita mendengarkan, belajar untuk kita menguatkan, belajar untuk kita memberkati ketika hidup kita terus diberkati. Itu sebabnya teruslah dan jangan berhenti untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kiranya perenungan pagi ini menjadi berkat buat kita sekalian untuk kita selalu dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengar bersama. Dan kami belajar untuk kami terus berkomunikasi dengan Engkau dimanapun, kapanpun, dan dalam segala keadaan. Dan kami meyakini, kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu siap untuk mendengarkan apa yang menjadi curahan hati kami. Dan ketika kami menyampaikan masalah kami, persoalan kami kepada Engkau, Engkau tidak pernah bosan
Engkau tidak pernah jemu Tuhan. Roh Kudus-Mu akan menyatakan hikmat kepada kami, menyatakan bijaksana kepada kami, menyatakan penghiburan, pengharapan kepada kami, untuk kami menghadapi segala macam situasi. Dan untuk kami dapat melihat bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami meyakini, kami percaya bahwa jalan keluar yang Engkau sediakan jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Dan itulah yang terbaik bagi kami. Kuatkan, teguhkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Karena firman-Mu ini adalah pedang bermata dua. Untuk itu mampukan kami untuk kami boleh setia sampai dengan akhirnya nanti. Dan kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa. Untuk hidup kami dipakai oleh Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita akan satu hati di dalam doa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah masa PPKM darurat ini, sehingga mewajibkan kami untuk kami beribadah secara online. Tuhan masih memberikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melaksanakannya dengan jaringan internet, jaringan listrik, dan sarana prasarana yang sangat terbatas yang kami miliki.
namun Tuhan memampukan kami untuk kami bisa beribadah bersama dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami mengucap syukur untuk doa yang secara khusus kami naikkan bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Dan pada saat ini kami membawa setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan menjagai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka. Dengan segala keadaan mereka saat ini masing-masing, berkat Tuhan tercurah melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka dipakai semakin luar biasa oleh Engkau menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Dan nama Engkau semakin dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan Tuhan akan mengangkat hidup mereka semakin tinggi. Dan Tuhan akan menjauhkan mereka semua dari mara bahaya, malapetaka, bencana apapun. Dan Tuhan akan terus membawa mereka untuk mereka berhasil dan beruntung atas setiap usaha, atas setiap pekerjaan, atas setiap pendidikan, atas setiap ekonomi yang Tuhan percayakan. Untuk itu Bapa, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon kasih setia-Mu Engkau nyatakan atas seluruh anak-anak-Mu Tuhan dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Sehatikan kami Tuhan, sepikirkan kami, sejiwakan kami, satukan tujuan kami untuk kami boleh bersama-sama Bapa, untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling mendoakan, untuk kami saling memberkati satu dengan yang lain. Kami rindu biarlah komunikasi kami tidak terputus, meskipun secara tatap muka kami tidak bisa bertemu, tetapi roh kami berbicara kepada Engkau Tuhan dalam segala waktu, dalam segala keadaan, dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus, memberkati setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Haleluya. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Kau Tuhan keselamatanku. Kau Tuhan keselamatanku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.